Kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya itu. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik onta dari Madinah sampai Yerusalem, karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun onta, karena ketika onta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik onta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya, karena ajudannya pakaiannya lebih bagus, dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf, karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya, karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya, yang menghormati benar karena menghormati kiai, tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah, saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Ketika melayani bojo, panjenengan ibadah melayani bojo niku wajib. Wajib nggih, boten hanya dari segi keharusan boten, tapi jenengan emot-emot. Wajib niki bukan untuk suami, wajib niki perintah ya Allah. Sama halnya kita kalau melakukan kewajiban, kita nurut nopo sing didhawuhi Gusti Allah itu loh. Napakah misalnya dilanggar, terus aku gak layani bojoku, aku tak sholat ae, itu dosa napa mboten? Oh nggih, siap. Dalil niki baru saged kula jabarkan lebih detail lagi. Niki kalau panjenengan kasusnya demikian, menolak suami karena untuk munajat kepada Allah yang sifatnya sunnah, justru malah dosa. Tapi kan sudah dilayani. Lah niki, dan itu tiap hari. Dan ngeten, melayani itu kalau di dalam fikih nggih, kita bahas syariat mawon, boten bahas ego. Kadang dalam permasalahan rumah tangga niku lek bahas ego mboten enten mantune. Kayak sensitif soal ini. Kita bahas syariat. Haknya suami adalah istimta, dia mendapatkan jatah dari istrinya, tidak terbatas. Nyuwun sewu, masih mendino, masih nyuwun sewu. Selama mboten enten madorot nggih, selama istrinya ndak sakit, selama istrinya mampu, selama istrinya longgar waktunya, niku maka haknya suami berhak untuk mendapatkan ini. Nyonton nyuwun sewu, setiap hari nyuwun, setiap hari minta, ndak ada jeda, nggak pernah jeda kecuali head, setiap hari minta, membuat istrinya akhirnya mestine waktune dingge ibadah sunnah malah ngelayani bojo. Maka yang perlu diingat,
istri nggih, istri nyuwun sewu niki supaya istri niki rada lerem atine ketika nglayani bojo. Panjenengan ibadah melayani bojo niku wajib. Wajib nggih, boten hanya dari segi keharusan boten, tapi jenengan emot-emot wajib niki bukan untuk suami, wajib niki perintah ya Allah. Sama halnya kita kalau melakukan kewajiban, kita nurut napa sing didhawuhi Gusti Allah, kita nurut kalian syariat. Wajib